Aristoteles mengatakan pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, dan karakter menciptakan nasib. Tapi sering nggak sih kita mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam ruang lingkup individu maupun ruang lingkup sosial. Tapi kita tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Hal itu bisa kita sebut dengan sesat pikir dan bias dalam pengambilan keputusan. Buku Makanya Mikir ini merupakan karya dari dua kreator di bidang edukasi publik, yaitu Kania Cita dan Abigail Limuria dengan genre pengembangan diri. Dan ini merupakan bentuk panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Sebenarnya dalam buku ini banyak sekali merenangkan tentang teori-teori yang menawarkan terhadap para pembacanya untuk membantu mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. Adapun dalam buku ini ada salah satu teori yang menjelaskan mengapa kita sering salah dalam mengambil keputusan yang bijak dan benar. Di antaranya yang disebut dengan teori causation fallacy atau kesalahan dalam menentukan sebab dan akibat, yang membuat kita salah dalam menyimpulkan suatu kejadian dan terjerumus terhadap keputusan yang salah. Teori ini menjelaskan bahwa penilaian yang salah membuat kita keliru dalam memahami penyebab sebenarnya suatu kejadian, hanya karena hal itu terjadi setelah satu kejadian tertentu. Padahal belum tentu kejadiannya terjadi sebab kejadian sebelumnya. Atau bisa jadi kita salah dalam mengambil keputusan yang tepat karena kita terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Dalam bukunya ini disebut dengan hasty generalization atau sesuatu yang dilakukan secara sembrono. Maka dari itu, bijaklah bernalar terhadap suatu objek agar kita tidak mengalami bias kognitif yang membuat kita terjerumus terhadap kesalahan yang fatal. Karena keputusan yang salah disebabkan oleh nalar yang salah. Kesan saya dalam membaca buku Makanya Mikir ini adalah introspeksi, evaluasi terhadap diri saya sendiri. Karena dalam buku ini bukan hanya menawarkan tentang teori-teori dan solusi untuk masalah dan studi kasus yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi juga mengkonstruksi nalar saya untuk selalu berpikir kritis, menganalisis, dan mengobservasi suatu objek sebelum melakukan sesuatu. So, play with your logic until you understand what reason and why something is actually happening. Bermainlah dengan logikamu sampai kamu paham alasan apa dan mengapa sebenarnya suatu itu terjadi.